Namanya anak rantau itu ceritanya beda-beda, nasibnya juga beda-beda, nggak harus sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Jadi yang namanya nasib di perantauan itu nggak sama, walaupun kita ini sudah punya pengalaman kerja sebelumnya ya. Yang namanya nasib itu ya tergantung hoki lah. Hoki kita itu dimanapun kita berada itu nggak sama, walaupun punya pengalaman kerja, walaupun kita ini tidak punya pengalaman kerja sebelumnya. Kalau memang nasib kita ini baik, beruntung, juga kita akan tetap diterima baik, walaupun banyak kesalahan, banyak kelirunya. Majikan akan tetap menerima kita, maksudnya memaklumi lah, seperti itu, karena kita masih baru dan beradaptasi. Dan ini ya, ada cerita Mbak TKW Hongkong, TKW Singapura. Jadi mbaknya ini udah pernah ex Hongkong, kerja di Hongkong, nggak tahu finish apa enggak, rekodnya bagaimana nggak paham ya. Jadi sebenarnya mbaknya ini udah punya pengalaman kerja di Hongkong, dan mbaknya ini pindah kerja ke Singapura. Kalau dari kerja ke Hong Kong pindah ke Singapura itu biasanya kurang baik-baik saja. Pasti ada masalah, karena sangat sedikit mbak-mbak yang dari Hong Kong ke Singapura atau ke Malaysia itu sangat langka, kecuali dari Hong Kong ke Taiwan itu tidak dipermasalahkan. Kalau dari Hong Kong ke Singapura itu wajib maksudnya ya kita nggak tahu sih ya, karena gini loh guys, kalau dari Hong Kong ke Singapura itu biasanya tidak baik-baik saja, karena masa kita udah naik terus turun, segi gaji itu kan tinggi di Hong Kong, masa kita turun, ya namanya rezeki itu di mana saja. Tapi kebanyakan itu orang yang sudah tidak bisa ke Hong Kong ke Singapura. Jadi mbaknya ini kerja di Singapura baru sekitaran 3 bulan ya guys. 3 bulan kerja di Singapura. Dan majikannya itu kalau marah apa-apa dibanting, dikit-dikit dibanting. Terus dikit-dikit itu suka komplain, telepon ke agensi, komplain sama mbaknya ini. Terus mbaknya ini setiap malam itu tidurnya jam 1, kerja itu nonstop, serasa nggak ada berhentinya kayak gitu loh. Ya namanya kerja dimanapun kita berada, memang semua itu tergantung hoki dan tergantung nasib. Kita ini udah kerja di Hong Kong, kok bisa? Kita ini harusnya kalau sudah punya pengalaman kerja itu harus inisiatif, udah mengerti dan udah paham. Maksudnya segi apapun udah paham kalau kerja di luar negeri itu nggak enak. Terus ya intinya sudah paham lah. Kenapa kok sampai seperti itu ya? Kembali lagi hoki lah ya. Ya namanya kerja itu nggak ada yang enak ya guys ya. Cuman kelihatannya aja enak. Apalagi di Hong Kong ini kelihatannya gajinya besar, kerjaan nyantai, HP-an. Terus kita ini kalau liburan seperti artis dandanane, setiap minggu liburan, kadang tanggal merah juga ada liburan. Memang terlihat sangat apa ya, menarik lah. Apalagi kita ini kalau kena anginnya luar negeri itu udah seperti artis luar negeri, kebanyakan seperti itu, gajinya besar. Ya Allah, ngiming-ngimingi wong sing neng Indonesia. Terus banyak yang ingin tertarik ke sini, terus nyampe sini mereka itu ternyata kok nggak seenak foto profil, tidak seenak yang mereka bayangkan gitu loh. Kerja di luar negeri itu nggak ada yang enak, cuman kelihatannya aja. Itu hiburan buat kita, hiburan kita di saat liburan seminggu sekali. Kita ini merilekskan pikiran gitu loh, menenangkan pikiran. Belum lagi ditambah masalah keluarga, belum lagi kita ini kerja duitnya cuman numpang lewat saja. Banyak yang seperti itu, termasuk yang ngomong ini
Ya kurang lebihnya seperti itu kerja di perantauan, cuman kelihatannya aja banyak yang sukses, tidak sedikit yang gagal. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, diiringi dengan doa. Apapun hasilnya, yang penting kita ini udah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisa mungkin. Tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, dan harus tetap bekerja dengan baik dan benar. Walaupun kadang pekerjaan kita ini tidak ada benarnya, selalu salah. Ya, gimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu? Sebesar masalah yang kita hadapi itu tergantung cara kita untuk menyelesaikannya, dengan semakin memperkeruh keadaan, difikirkan terus, atau dengan santai, dalam arti bukan lari dari masalah ya, dipikir tenang gitu loh. Karena di luar negeri ini masalahnya juga berat, masalah tuntutan kerjaan harus baik dan benar, masalah keluarga, masalah keuangan lah, macam-macam, anak dan suami.